Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan tema niacin atau vitamin B3. Niacin adalah nama lain dari vitamin B3 yang memiliki fungsi sebagai bagian koenzim reduksi atau oksidasi yang terlibat dalam metabolisme energi dan asam amino serta sebagai reaksi detoksifikasi obat dan beberapa zat. Niacin dibagi menjadi dua bentuk. Ada niacin dalam bentuk asam nikotinat dan juga ada niacin dalam bentuk nikotinamid. Selanjutnya yaitu mengenai absorpsi dari vitamin B3. Bentuk utama niacin pada sebagian besar makanan hewani adalah koenzim NADH dan NADPH. NAD-fosfat glikohidrolase akan memotong nukleotida-piridin menjadi nikotinamid plus ADP ribosa. Pada ikatan pirofosfat, nikotinamid ini dibelah untuk menghasilkan nikotinamid mononukleotid atau NMN dan adenosin monofosfat. Sedangkan pada ikatan fosfodiesterase NAD akan menghasilkan nikotinamid ribosid atau NR dan adenosin difosfat atau ADP. Lalu, defosforilasi dari NMN akan menghasilkan nikotinamid ribosid atau NR. Melalui proses hidrolisis ini, NR akan dikonversi terlebih dahulu menjadi nikotinamid sehingga menghasilkan nikotinamid plus ribosa. Sedangkan melalui proses fosforilasi, NR akan menghasilkan nikotinamid plus ribosa 1-fosfat. Nah, berikut ada transportasi dari niacin atau vitamin B3. Yang pertama, transportasi niacin yang bebas dalam plasma. Niacin diangkut dalam sirkulasi portal sebagai Na dan NaM dalam bentuk tidak terikat. Karena Na perlu dikonversi menjadi NADH dan kemudian menjadi NaM di usus dan hati. Maka tingkat sirkulasi NaM cenderung lebih tinggi dari Na. Yang kedua ada transportasi niacin dalam penyerapan seluler. Na dan NaM diambil oleh eritrosit, hati, dan sebagian besar jaringan peripheral dengan difusi terfasilitasi yang kemudian diubah menjadi nukleotida. Nah, berikut jaringan bervariasi sehubungan dengan sistem penyerapannya. Ada eritrosit menggunakan sistem transportasi anion, ada tubulus renal menggunakan sistem yang bergantung pada natrium, ada otak yang menggunakan sistem yang bergantung pada energi, dan choroid plexus yang memiliki sistem terpisah untuk mengumpulkan dan melepaskan si Na dan NaM. Selanjutnya ada reseptor niacin. Dalam afinitas tinggi, reseptor G-protein couple ditemukan di dalam jaringan adenosa, limfa, dan sel imun. G-protein couple memainkan peran dalam respon flushing dan antihiperlipidemia ketika dosis Na tinggi. Untuk selanjutnya ada interaksi zat gizi. Interaksi vitamin B3 dengan glukosa yaitu asupan vitamin B3 yang berlebih dapat menghambat penyerapan glukosa. Hal tersebut dapat terjadi akibat mekanisme peningkatan asam lemak bebas oleh vitamin B3 yang dapat merangsang gluconeogenesis dan menghambat penyerapan glukosa oleh otot rangka. Ada dua fungsi niacin bagi tubuh manusia. Yang pertama, fungsi niacin sebagai koenzim, dan yang kedua, fungsi niacin bagi penderita Parkinson. Yang pertama, fungsi niacin sebagai koenzim. Niacin dalam bentuk nikotinamida merupakan bagian dari koenzim nikotinamid adenin nukleotid atau NAD dan nikotinamid adenin dinukleotid fosfat atau NADP. NAD dan NADP tersebut digunakan untuk keperluan reaksi oksidasi pada glikolisis, metabolisme protein dan asam lemak, respirasi sel, dan detoksifikasi. Caranya dengan melepas dan menerima atom hidrogen. Selanjutnya, dalam fungsinya untuk pasien penyakit Parkinson adalah niacin memiliki potensi dalam mengurangi peradangan dengan cara menargetkan reseptor GPR109A, reseptor niacin pada makrofag.
Peningkatan regulasi DPR 109A dalam makrofag subjek penyakit Parkinson dengan berkurangnya inflamasi diharapkan progresivitas Parkinson dapat dihambat, sehingga kualitas hidup pun dapat meningkat. Jika seseorang tidak mengonsumsi niacin dengan jumlah yang cukup, ia akan berpotensi untuk terkena defisiensi niacin. Defisiensi niacin akan menyebabkan seseorang tersebut terkena pellagra, yaitu kondisi di mana kulit meradang berpola simetris di kedua sisi tubuh saat terpapar sinar matahari, pecah-pecah dan berujung menjadi luka. Gejala yang akan timbul seperti gangguan pencernaan hingga demensia. Lalu, jika konsumsi niacin secara berlebih atau dalam bentuk dosis tinggi sebesar 10 gram per hari, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan hati. Asupan NAM atau nikotinamid yang tinggi dapat menghabiskan gugus metil karena adanya peningkatan permintaan metilasi untuk mengekspresikan vitamin. Nah, berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.